Okay, let's go. Hai minasan konnichiwa, apa kabar semua? Sehat dan bahagia selalu ya. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, baru saja saya baca tadi. Udah lama ini kasus ini. Kasus koruptor terbesar Indonesia yang kedua apa terbesar itu? Riza Khalid. Ya. Riza Khalid ini sampai masalahnya dibawa ke parlemen oleh di parlemen Malaysia. Mereka dipertanyakan, ada kemungkinan Riza Khalid ini berlindung atau dilindungi di Malaysia. Ada isu juga dia sempat bertemu Perdana Menteri Malaysia, dan ada isu lagi Riza Khalid ini sudah kawin dengan anak rajanya Malaysia. Nah, without further ado, kita lihat dulu cuplikan videonya tentang apa ini ya. Diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Ya, katanya Kejagung bekerja sama juga sama Kementerian Luar Negeri. Ini gimana sih Mas sejauh ini? Kerja sama Kementerian Luar Negeri untuk proses pemulangan dari Riza Khalid ke Indonesia. Saya belum boleh tahu. Mungkin udah dihubungi tapi saya belum boleh tahu. Mas Menteri untuk Gimana ketemu di mana? Kan infonya di Malaysia ya Mas, tapi kan belum tahu fixnya di mana. waktu PM bilang, waktu PM Malaysia kan kemarin sempat bilang bahwa Riza Khalid dia pernah ketemu di Malaysia. Nah sejauh ini apakah dari kepolisian atau mungkin sudah kerjasama dengan Kemenlu untuk memulangkan Riza Khalid gitu Pak? Kerja sama. Alright, seperti yang sudah kita lihat tadi, ini sangat menarik menurut saya. Biasanya dulu para koruptor ini gila sekali loh, lari dan berlindung di Singapura. Ya, ini sangat menarik. Koruptor ini, Riza Khalid ini, mafianya Pertamina, jumlah total korupsinya nggak tanggung-tanggung loh, 285 triliun. Itu sekitar hampir 20 juta US dollar ya itu ya. Bayangin 285 triliun. Dan Riza Khalid ini tak tersentuh selama ini, untouchable. Saya ingat si Sahroni, ketua anggota Dewan DPR yang di demo masyarakat kemarin, pernah bercerita kalau Riza Khalid ini bersuara, maka bubarlah semua kita. Berarti yang disogok dia bukan hanya Kejagung atau Dewan, itu banyak sekali yang telah dia sogok. Dan katanya pernah mengancam juga ke Kejaksaan Agung dan sistem peradilan Indonesia akan dia hancurkan katanya kalau tidak melepaskan keluarganya. Ada keluarga dia yang ketangkap kayaknya ini. Baiklah, yang akan kita bahas ini perlindungan ya, yang menarik. 285 triliun itu banyak uangnya ya. Kita bayangin aja. Beli pesawat J10 Cina aja 42 unit itu 9 miliar US dollar, itu sekitar berapa? 146 triliun.
itu dapat 42 unit J10. Bayangin, duit ini kalau dibelikan ke pesawat dapat 80 pesawat tempur. Gila. Nah, dengan uang sebanyak ini ya pantas saja dia bisa kawin dengan anak raja Malaysia dan berlindung di sana. Dan yang sangat menarik tadi, anggota Dewan Malaysia tadi mengungkapkan deal penangkapan Riza Khalid ini dengan kasus Ambalat. Jadi mungkin kira-kira Indonesia minta tangkap Riza Khalid ini, terus ada deal tertentu tentang Ambalat. Ini sangat menarik menurut saya. Karena apa? Karena saat ini untuk kekuatan militer, nanti saya pengen sekali bikin satu video pembahasan kekuatan militer Indonesia di kawasan regional, kawasan ASEAN khususnya. Apalagi kalau dibandingkan Malaysia, Indonesia itu jauh sekali sudah di atas. Kehadiran beberapa katanya akan membeli kapal induk, dan keberhasilan putra-putri Indonesia membuat kapal selam tanpa awak itu kalau nggak salah. Ya, tanpa awak kemarin sempat dipamerkan. Dan pembelian pesawat baru-baru ini, kekuatan militer Indonesia itu sudah sangat jauh dan bisa saja untuk menekan negara-negara yang bermasalah secara politik maupun militer. Jadi nggak heran akhir-akhir ini Malaysia nggak berani lagi utak-atik masalah Ambalat. Ya, karena ini menurut saya udah tidak berimbang lagi kalau masalah kekuatan di kawasan ya. Indonesia menurut saya sudah sangat menguasai. Dan menarik sekali ini ya, kalau terakhir jejaknya Riza Khalid ini memang di Malaysia. Kalau dia betul-betul menikah dengan anak raja Malaysia, ya pasti dia akan dilindungi. Dan ini akan menarik bagaimana Indonesia bisa menangkap orang ini 285 triliun. Gila loh. Bukan miliar, triliun. Itulah perbandingan 42 pesawat itu dihargai J10 yang dibeli dari Cina itu 146 triliun. Ini 2 kali lipat dia korupsi. Ya. Dia ini jugalah yang menyebabkan Indonesia harus beli minyak ke Malaysia. Ini gila sekali. Orang ini. Kita akan sangat menarik bagaimana pendapat teman-teman tentang Malaysia ini melindungi koruptor terbesar Indonesia. Ini 285 triliun dia bisa beli apa aja ini. Dan ada isu dia dekat pernah berbicara dengan Perdana Menteri Malaysia juga. Dan seperti kata Dewan tadi, kita nggak berasumsi itu Dewan mereka yang menyebut dalam sidang resmi bahwa Riza Khalid ini udah kawin dengan anak raja Malaysia. Dan ini menurut saya sangat menarik dan Indonesia harus tegas ini. Ini koruptor kakap segini dapat separuh aja dari 285 triliun itu bisa dibelikan 40-50 pesawat tempur lagi. Ya. Indonesia harus tegas menurut saya. Ya, sebagai diaspora saya cukup prihatin dengan korupsi segede gini. Gila loh. Pantas nggak ada yang berani nyentuh dia. Kecuali setelah Pak Prabowo dan Kejagung. Saya pernah lihat Kepala Kejaksaan Agung itu ngomong, saya serahkan aja ke Tuhan. Saya punya backing Allah SWT. Dia juga kayaknya makin banyak satu persatu pemimpin Indonesia yang jujur. Dan itu saya senang
secara pribadi. Juga Menteri Keuangan Pak Purbaya, rupanya beliau inilah yang mengakhiri kekuasaan Singapura atas wilayah terbang kita di daerah Kepulauan Riau. Itu waktu saya di sana dulu, tahun-tahun awal karir saya, tahun awal-awal 2000-an. Memang Indonesia itu presiden aja mau ke Batam minta izin dengan Singapura. Singapura negara sekecil. Gila. Nah, kalau ada yang meragukan Pak Purbaya ini tidak punya pengalaman di politik internasional, enggak juga. Dialah orangnya yang berhasil mengakhiri kekuasaan Singapura di laut wilayah Indonesia. Gila loh. Itu wilayah Indonesia. Hak Indonesia mengatur dan menguasai wilayah udaranya. Itu sempat dikuasai Singapura beberapa tahun. Gila. Pak Purbaya inilah yang menyelesaikannya. Itu dia berunding sempat berkilah Singapura. Oh, ini sudah perjanjian begitu bla bla bla. Terus Pak Purbaya ngomong, mana perjanjiannya? Dengan siapa kalian berjanji? Mana hitam putihnya? Pintar dia. Akhirnya kembali itu wilayah Kepulauan Riau ke pangkuan Indonesia. Itu kan aneh. Zaman-zaman itulah Malaysia berani mencuri pulau-pulau Indonesia. Mereka menang. Coba sekarang mana berani lagi kan? Setelah melihat kekuatan Indonesia begitu kuatnya, musik-musik ambalannya nggak berani lagi. Itulah penting kekuatan militer menurut saya. Itu daya tawar kita di geopolitik dan di kawasan region sangat menentukan sekali. Begitu saja ini menurut saya Malaysia ini sangat perlu diperhatikan. Kalau betul ya, seperti kata Dewan tadi, anggota Dewannya sendiri ngomong. Dan banyak saya lihat di sosial media, bukti-bukti bahwa Reza Khalid itu berlindung dan bersembunyi di Malaysia. Apalagi kalau memang istrinya anak Raja Malaysia ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen nanti di bawah ya. Apa menurut teman-teman kasus ini? Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, ya, yang sudah subscribe. Kita sampai jumpa lagi di video berikutnya.